Semaha. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara serta anak-anak yang berada di rumah. Pujian syukur ternaik hanya kepada Bapa di surga yang memelihara kehidupan kita semua hingga saat ini. Kembali kita diperkenankan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan di minggu pertama bulan Juli ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Diundang semuanya bangkit berdiri, bersama-sama kita melakukan Kidung Jemaat 21 ayat pertama dan ayatnya yang kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Sidang jemaat Tuhan, mari kita takbiskan ibadah ini dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Dengarkanlah nas pembimbing Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita lanjutkan pujian kita dengan bersama-sama menyanyi Kidung Jemaat 2 ayat 1 dan 4. Suci, suci, suci. Kau kami
Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar sambil menghayati hukum Allah sebagaimana diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah: kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sidang jemaat Tuhan, kembali saya jemput kita semua berdiri. Oleh karena hukum Allah yang kita dengar seringkali tidak dapat kita penuhi dan laksanakan, maka sepatutnya lah kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah dan Bapa kami, Engkaulah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Engkau juga mengenal kami masing-masing. Dengan hati yang tulus ikhlas dan penuh kerendahan, kami mengaku di hadapan-Mu betapa banyak dosa kami, baik dalam pikiran maupun dalam hati, juga melalui perkataan dan tindakan kami. Semuanya merupakan perlawanan terhadap Dikau ya Tuhan. Sekarang kami sadar serta insaf bahwa kami telah sesat dari hadapan-Mu. Kami menyesali segala dosa kami dan ingin kembali ke jalan yang benar. Semoga kami memperoleh ampunan dan damai sejahtera-Mu. Kiranya oleh Roh Kudus-Mu kami makin yakin bahwa kami ini satu di dalam Tuhan. Ya Tuhan, Bapa yang amat mengasihi, kasihankanlah kiranya kami. Ampuni segala dosa kami, dan pimpinlah kami pada jalan yang benar, menuju kehidupan yang kekal. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Allah Bapa di sorga maha tinggi, dengarkanlah berita pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Yesaya 44 ayat yang ke-22.
Karena itu barang siapa yang menyesali dosanya dan mau mencari keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepadanya saya memberitakan keampunan, yaitu dosa kita semua sudah diampuni di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di hari Minggu ini dan di saat ini dalam persekutuan kita ada pelayanan sakramen baptisan yang kudus untuk seorang anak kekasih kita. Karena itu sebelum orang tua dan saksi, bahkan kita semua mendengarkan lagi pengajaran tentang baptisan ini, maka mari kita tunduk satu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami di sorga, Allah dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang sejak sedia kalah dalam perjalanan gerejamu, kami sungguh-sungguh ada panggilan dan tanggung jawab khusus untuk memberitakan Injil Kerajaan-Mu. Dan bagi mereka yang mendengar Injil-Mu, menerima Yesus sebagai Tuhan, maka Engkau menetapkan tandanya adalah mereka harus dibaptis. Tuhan, karena itu sebagai satu persekutuan hari ini, orang tua dan saksi keluarga membawa anak kekasih mereka kepadamu melalui pelayanan sakramen baptisan yang kudus. Karena itu Bapa di sorga, kami serahkan pelayanan baptisan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang empunya baptisan. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan menyaksikan pelayanan baptisan yang kudus bagi seorang anak kekasih. Untuk itu baiklah kita mendengarkan beberapa kesaksian Alkitab yang di dalamnya berisi perintah Tuhan Yesus untuk membaptis. Pertama, Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang kedua, Tuhan Yesus juga memanggil anak-anak untuk datang kepadanya sesuai kesaksian Injil Markus 10 ayat 14 dan 16. "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Yang ketiga, Rasul Petrus juga telah bersaksi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-39, ketika orang banyak bertanya kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat?"
Maka jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Atas dasar ini, Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut menerima baptisan anak-anak, di mana setiap anak dikuduskan dalam iman orang tua dan para saksi. Di samping itu pula, bahwa baptisan itu adalah akta yang dilaksanakan sekali untuk seumur hidup. Dan oleh sebab itu, Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut menolak dengan tegas ajaran tentang baptisan ulang. Berdasar pada firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, maka gereja dan orang-orang Kristen membawa anak-anak mereka kepada Tuhan untuk dibaptis, supaya anak-anak itu pun diterima dalam perjanjian Tuhan dan memperoleh berkat menurut janji Tuhan sendiri. Lagi pula kepada kita sebagai orang tua dan saksi baptisan, kita dipercayakan tugas dan tanggung jawab untuk mengajar, mendidik anak-anak kita supaya mereka dapat mengenal dan mengasihi Tuhannya. Sebab itu kiranya sesaudara orang tua dan saksi mau berjanji untuk selalu dengan setia memimpin serta mengajar, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, tentang kasih terhadap Tuhan, kasih terhadap sesama manusia. Adapun kita dan anak-anak kita dibaptis hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptis dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, mengikat perjanjian kekal dengan kita, dan bahwa Tuhan menjadi Bapa bagi kita, dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah yang setia dan dengar-dengaran kepada Tuhan karena Dialah Bapa kita. Dibaptis dalam nama Anak menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa oleh darahnya, sehingga kita dan anak-anak kita menjadi satu dengan Yesus Kristus, dan kita menjadi milik Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kita sekalian. Dibaptis dalam nama Roh Kudus menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus senantiasa diam di dalam kita dan tinggal bersama kita, serta membaharui hidup kita dan anak-anak kita, agar kita selalu melayani dan mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Semua hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua dan saksi baptisan ini, agar supaya dijelaskan dan diajarkan kepada anak-anak. Amin. Saatnya saya menjemput saudara orang tua dan saksi untuk berdiri. Saudara-saudaraku, agar menjadi nyata bahwa saudara sebagai orang tua dan saksi hari ini dan saat ini di baitnya yang kudus membawa anak kekasih untuk dibaptis berdasarkan firman Tuhan dan sesuai dengan pengajaran tentang baptisan yang sudah kita dengar bersama, dan bahwa saudara-saudara berjanji untuk mengajar, berjanji untuk mendidik. Hendaklah saudara-saudara saat ini menyatakan ikhlas dan janji dengan sungguh-sungguh dan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini dengan kata ya di hadapan Tuhan. Pertama, apakah saudara percaya kepada Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan bahwa saudara membawa anak ini untuk dibaptis karena merupakan perintah Tuhan Yesus sendiri? Yang kedua, apakah saudara berjanji dengan tulus ikhlas saat ini di hadapan Allah dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudara akan mendidik, mengajar anak ini sedemikian rupa
sehingga ia mengerti arti dan maksud baptisan dan akan menjadi orang yang percaya serta taat kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sampai kelak ia akan mengaku sendiri sebagai seorang sidi dewasa. Saudara, orang tua dan saksi, apakah jawab saudara sekalian? Ya. Tuhan memberkati ikrar dan janji saudara. Sekarang bawalah anak kekasih untuk menerima meterai baptisan yang kudus. Sementara pelayanan ini dipersiapkan, jemaat Tuhan, mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 304 bait yang pertama, Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu. Sidang jemaat Tuhan, mari kita tunduk berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan mengasihi turun-temurun, hamba mohon kepadamu, kiranya Engkau sendiri meletakkan tangan-Mu ke atas anak kekasih ini sambil memberkati dia agar ia tetap terpelihara dan beroleh hidup yang kekal. Amin. Elliot Immanuel Ponto, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menjaga keluar masukmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jangan lupa nama Tuhan. Saya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat dengan dibaptisnya anak kekasih Elliot Immanuel Ponto hari ini, maka tandanya diserahkan surat baptis ini untuk dipakai sebagaimana mestinya. Demikianlah pelayanan baptisan ini. Orang tua dan saksi kembalilah ke tempat masing-masing. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus,
memasuki pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita tunduk berdoa. Allah yang kekal, Tuhan kami di sorga, kembali kami bersyukur, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Karena kasih dan rahmat-Mu tiada hentinya menaungi perjalanan kehidupan gereja-Mu, menaungi perjalanan kehidupan kami semua, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Sehingga di Sabat-Mu ini kami bisa mengagungkan, memuliakan nama-Mu, kendati pun masih diselenggarakan di rumah kami masing-masing. Tapi ini sungguh-sungguh rahmat-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Di tengah persekutuan ibadah ini, kami pun menyaksikan keagungan kemuliaan-Mu lewat pelayanan sakramen baptisan yang kudus bagi anak cucu kekasih. Semuanya berlangsung karena kasih kemurahan-Mu. Kendati pun dilaksanakan dalam bentuk ibadah yang masih kami selenggarakan karena masih COVID-19 yang kami harus hadapi. Tetapi sungguh-sungguh ini menjadi momen tersendiri ketika hari ini ada penyelenggaraan baptisan yang kudus bagi anak kekasih kami. Tuhan Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan anak cucu kekasih dalam pertumbuhannya, di bawah naungan kasih-Mu melalui orang tua dan keluarga, bahkan hamba-hamba-Mu sebagai orang tua saksi. Tuhan Bapa di sorga, saat ini kami merindukan-Mu lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, datanglah Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membuka firman-Mu, membaca, kami pun mampu menghayati kebenaran firman-Mu. Karena Engkau dan kuasa Roh Kudus-Mu, hamba yang berdosa ini, pakailah kiranya menjadi saluran kehadiran-Mu bagi kami semua dalam pemberitaan firman ini. Karena itu Tuhan, bersabda bagi kami sedia mendengarkan Tuhan. Dalam Kristus firman hidup, dipersembahkan doa ini kepadamu. Amin. Saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bagian Alkitab pembacaan kita di minggu yang pertama bulan Juli ini terdapat dalam Perjanjian Lama melalui pertama Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 28. Mari kita membacakannya secara bersama-sama yang diberi judul Lahirnya Samuel. Demikian kata-katanya. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zub, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan?"
Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul anak-anak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudara sidang jemaat Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah
dan yang memeliharanya. Haleluya. Marilah kita mendengar firman Tuhan dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sebab itu, jangan ragu-ragu memberikan persembahan kepada Tuhan, karena Ia akan memberkati kehidupan kita semua dengan berkat yang berkelimpahan. Sementara pundi persembahan dijalankan, kita iringi dengan menyanyi Kidung Jemaat 288 ayat 1, 2, dan 5, Mari Puji Raja Sorga. Semuanya bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur kehadirat-Mu Tuhan, atas semua yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Semua berkat-berkat yang masih Kau limpahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Di tengah peribadatan pagi hari ini, kami datang kepadamu dengan membawa persembahan kami, yang kami yakini semua ini berasal daripadamu, lewat segala usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah terkumpul di keluarga masing-masing, agar dapat dipakai untuk menopang pelayanan kasih-Mu, khususnya di tengah jemaat kami Gemis Bethlehem. Berkati kami semua yang sudah memberikan dengan penuh sukacita.
Ajar kami semua untuk memberikan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Inilah doa dan persembahan kami yang kami bawa bersama tubuh, roh, dan jiwa kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang ataupun setiap keluarga rumah tangga dimanapun, pasti di dalam hidupnya tidak pernah terlepas dari berbagai tantangan, berbagai pergumulan hidupnya, dan itu harus ia hadapi. Dan yang mungkin berbeda dari setiap orang, berbeda dari setiap keluarga rumah tangga, adalah bagaimana kita masing-masing di sana harus menghadapinya. Dan kita semua saudara sebagai gereja dan orang-orang percaya, kita harus selalu mengakui bahwa Alkitab sebagai firman Tuhan sesungguhnya telah memberi petunjuk bahwa satu-satunya pegangan dan sekaligus menjadi jalan keluar untuk mendapatkan jawaban, mendapatkan jaminan. Dan di sana kita bisa terlepas dari berbagai tantangan dan pergumulan yang dihadapi oleh kita. Itu adalah kita harus datang sujud di hadapan Tuhan. Tuhan yang disebut Maha Kudus, Tuhan yang disebut Maha Pendengar itu. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, membaca dan memahami bagian Alkitab pertama Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 28 ini sesungguhnya kepada kita semua, dan secara khusus kepada mereka yang berstatus istri. Dengan melihat tuturan dalam pembacaan kita, khususnya ayat yang ketiga, di sana mengatakan orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo, dan seterusnya. Setiap tahun. Ini adalah salah satu bentuk tantangan, salah satu bentuk pergumulan yang sungguh sangat berat, dan ini harus dihadapi. Dan kondisi ini dalam bagian pembacaan kita sementara terjadi dan dialami, dirasakan oleh seorang Hana dalam sebuah keluarga rumah tangga yang disebut poligami. Dan cerita tentang Hana, istri Elkanah yang disebut mandul, ini bagi kita semua saudara, ini bukan lagi sesuatu yang asing. Namun sesuatu yang pasti adalah bahwa memang kondisi atau keadaan kemandulan dari Hana itu ini tidak saja telah membuat Elkanah berpoligami, kawin lagi dengan Penina, yang kemudian mendapatkan keturunan yang banyak.
Tetapi juga kondisi atau keadaan yang mandul yang dialami oleh Hana ini seakan telah menempatkan Hana sebagai seorang yang direndahkan. Telah menempatkan seorang Hana di depan Penina harus disepelekan, dilecehkan. Tetapi ini pun saudara, ia mengalami kondisi yang sulit ketika di tengah masyarakat sekitar. Ia pun seperti telah ia alami bagaimana Peninah memperlakukannya. Sebab di kalangan jemaat atau umat Israel, seorang wanita yang mandul di sana dianggap sebagai aib dan dosa. Dan itu berarti kita semua saudara dapat membayangkan bagaimana beban pergumulan, bagaimana kepedihan hati seorang Hana di dalam kehidupan ketika itu. Dan tentang pergumulan dan kepedihan hati Hana, ini seakan telah memuncak ketika Elkana dengan kebiasaannya dari tahun ke tahun dengan keluarganya ia harus ke Silo. Datang menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Di sana kepedihan hati sekali lagi lebih memuncak. Saudara-saudaraku sidang jemaat Tuhan, dengan kondisi dan keadaan yang penuh pergumulan, penuh dengan kepedihan itu, Hana ternyata saudara, ia terus menunjukkan bagaimana sesungguhnya pengenalan imannya yang benar kepada Tuhan. Ia datang di hadapan Tuhan dengan jujur. Ia datang di hadapan Tuhan dengan penuh ketulusan hati. Ia harus mengadukan pergumulannya. Sambil dalam pergumulannya itu, ia menyampaikan bagaimana nasarnya. Dan memang doa serta permohonannya yang sungguh-sungguh itu di sana telah diterima, didengar oleh Tuhan. Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha pendengar. Di hadapan Tuhan saudara, benar-benar di sana dikatakan bahwa di hadapannya tidak ada yang mustahil. Hana yang harus disebut mandul dan mustahil yang memiliki lagi keturunan, ternyata telah dibuat oleh Tuhan. Ia harus mampu melahirkan Samuel yang kemudian diserahkannya kepada Imam Eli sebagaimana janji, sebagaimana nasarnya kepada Tuhan dalam doanya. Bahwa dengan semua itu, ini mau menyatakan tentang betapa besarnya kasih, setia, dan kemurahan Tuhan. Dan ini saudara telah membuat Hana semakin mengenal dengan jelas pengenalannya terhadap Tuhan. Dan ini nampak melalui ungkapan-ungkapan doa Hana yang sungguh sangat syarat dengan kebenaran Allah. Keunikan kebenaran Allah yang dialaminya, ini saudara terus membuat dia harus bersyukur. Hana sadar dan ia harus mengakui bahwa Tuhanlah yang telah menentukan seluruh kehidupan manusia, apalagi mereka yang hidupnya berkenan kepadanya. Bagi Hana saudara, Allah yang ia kenal adalah Allah yang tidak saja menjawab keluh kesahnya yang sangat pahit itu, tetapi juga Allah yang mampu bertindak, Allah yang mampu berbuat dan mengubah sesuatu sesuai dengan kasih setianya. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui berita firman Tuhan dalam bagian Alkitab pembacaan kita ini, kita semua saudara-saudara patut diingatkan oleh Tuhan bahwa kita tidak boleh menghitung-hitung berkat Tuhan yang kita terima selama ini dalam kehidupan kita. Mungkin kita semua saudara merasa malu kalau kita menghitung bagaimana berkat Tuhan telah dianugerahkan kepada kita. Mengapa? Karena kita mungkin terlalu kurang bersyukur di hadapan Tuhan. Yang terjadi justru terlalu banyak kali saudara dalam hidup kita bersungut-sungut. Terlalu banyak kita meragukan tentang kebaikan Tuhan. Saudara, kisah pedih kehidupan Hana ini sangat diharapkan mendorong kita selalu
Kita harus belajar menempatkan kealahan Allah dengan segala kebaikannya. Bahwa kebaikannya adalah segala-galanya dalam kehidupannya, dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan kita sekalian. Karena itu saudara, marilah kita semua perlu diingatkan dan menghayati bagaimana syair nyanyian Kidung Jemaat nomor 339. Di sana syairnya mengatakan, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ini menjadi perenungan kita di hari ini ketika kita masih terus diperhadapkan dengan kondisi dunia dan di negara kita cintai. Corona masih ada di mana-mana. Kekhawatiran, ketakutan masih terus melanda setiap orang. Tetapi kita diingatkan untuk tidak merasa khawatir, bimbang, dan takut. Tidak hanya Hana memiliki Allah yang penuh kasih dan cinta, tetapi kita pun memiliki kealahan itu dalam diri Tuhan Yesus, yang dengan kasih-Nya pun telah memperkenankan keluarga untuk boleh membawa anak cucu kekasih hari ini menerima sakramen baptisan yang kudus, sebagaimana perintah Allah sendiri dalam diri Tuhan Yesus. Ia telah menjadi satu persekutuan dengan Kristus dalam ikatan kasih dan cinta-Nya. Karena itu patutlah mari kita bersyukur bahwa di momen yang indah ini ada sebuah keindahan yang Tuhan anugerahkan bagi keluarga dan bagi kita sekalian. Selamat berjuang. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudaraku sidang jemaat Tuhan, kembali saya jemput kita semua berdiri. Setelah mendengar firman Allah sebagai berita keselamatan, marilah kita saat ini mengucapkan pengakuan rasa iman kita bersama-sama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dan anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Roh pun berkata, amin. Sabdamu benar. Jemaat persilakan duduk kembali. Mari kita tunduk berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di sorga, kembali kami bersyukur, berterima kasih oleh karena keagungan kasih dan kemuliaan-Mu. Engkau anugerahkan bagi kami semua untuk boleh menikmati lagi persekutuan di rumah kami masing-masing. Tuhan Bapa di sorga, kami mengagungkan, memuliakan nama-Mu, karena Engkau sendirilah yang telah memungkinkan kami semua, gereja-Mu, untuk menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan yang kami hadapi sampai saat ini. Kami tidak pernah kecut dan tawar hati, karena kami tidak pernah sendiri. Kami memiliki Allah dalam diri Tuhan Yesus, yang menjamin kehidupan kami sekalian. Tuhan Bapa di sorga, sambil memuji Engkau kami pun telah mendengarkan kembali firman-Mu
yang satu-satunya dasar pegangan untuk kami terus melangkah dengan penuh kepastian dalam perjuangan kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Kami belajar hari ini dan saat ini bagaimana kepedihan seorang Hana dulu yang pada akhirnya ia menempatkan satu-satunya jalan. Ia mengadukan kepedihan pergumulannya hanya kepada Tuhan dengan janji dan nasarnya. Samuel pada akhirnya menjadi hamba yang harus menghamba kepadamu. Luar biasa iman seorang Hana, dan ini menjadi pembelajaran bagi kami sekalian untuk terus menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami diajar agar supaya menghadapi apapun tantangan pergumulan, tidak pernah takut, tetapi hidup dalam jaminan kealahan Allah dalam diri Tuhan Yesus yang dulu jauh sebelumnya telah dinikmati oleh Hana. Ini menjadi kekuatan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga, dengan firman-Mu inilah kami saat ini membawa dan menyampaikan ucapan syukur bersama dengan saudara-saudara kami, orang-orang yang kami cintai, yang menyatakan syukur mereka karena pertambahan usia secara pribadi maupun keluarga rumah tangga suami istri dalam usia pernikahan mereka. Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan hamba-hamba-Mu sekalian hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Tuhan Bapa di sorga, kami pun diingatkan kepada mereka yang tidak bisa bersama kami dalam persekutuan di rumah kami masing-masing, karena dalam kondisi sakit di rumah mereka ataupun di rumah sakit, termasuk hamba-hamba-Mu yang ada di rumah sakit karena COVID-19. Tuhan Bapa di sorga, sendengkan telinga-Mu untuk hamba-hamba-Mu. Bab kepulihan kesembuhan yang sesungguhnya hanya datang dari Tuhan sendiri. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Keluarga rumah tangga yang mungkin berduka cita karena sebuah kematian, maka kami mohon kiranya penghiburan dan kekuatan dari Tuhan Engkau anugerahkan juga kepada mereka. Setiap anak yatim piatu, ibu janda, orang tua duda lanjut usia dimanapun mereka berada, kami pun berdoa menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan Bapa di sorga, bangsa dan negara kami yang masih terus diperhadapkan dengan kondisi virus corona ini, Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkenan memberi kekuatan kemampuan kepada para pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok pedesaan. Tuhan, pakai mereka menjadi alat di tangan-Mu, sehingga kami melalui mereka dan Engkau merahmatinya semua upaya yang dilakukan sehingga kami bisa keluar dari ancaman virus corona ini. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hamba-hamba-Mu sekalian. Berdoa menyerahkan gereja-gereja, termasuk gereja Masih Sangi Talau, kami yang ada di Resort Timbar, kami yang ada di Jemaat Gemis Bethlehem, dengan berbagai harapan dambaan, dengan berbagai tanggung jawab pelayanan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan, pakai kami semua menjadi alat di tangan-Mu. Kiranya doa, sembah, permohonan kami yang selalu naik ke hadapan-Mu, Engkau Tuhan berkati, Engkau limpahkan rahmat-Mu kepada kami sekalian, agar di tengah ancaman apapun, di tengah pergumulan apapun, baik di tengah persekutuan gereja maupun keluarga rumah tangga, kami sungguh-sungguh tetap menempatkan kealahan-Mu adalah segalanya. Engkau kekuatan, Engkau penghiburan, Engkau sukses bagi kehidupan kami sekalian. Karena itu sekali lagi kami serahkan pelayanan gereja dan jemaat-Mu hanya ke dalam tangan-Mu. Kami memasuki minggu-minggu baru dalam perjalanan hidup kami di bulan Juli ini. Tuhan, kami menyerahkan keluarga rumah tangga kami hanya ke dalam tangan-Mu. Para suami dalam tugas pekerjaan mereka, mereka yang masih di rumah menantikan saatnya untuk mereka bisa kembali dalam tugas mereka, di laut, di darat, dimanapun. Kami berdoa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Rahmat-Mu adalah segalanya dan selalu indah pada waktu-Mu. Tuhan Bapa di sorga, para istri yang mendampingi suami, mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak, anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Masa depan mereka,
kami yakin sungguh ada di dalam tangan-Mu. Karena itu diberkati perjuangan anak-anak-Mu. Tuhan Bapa di sorga, ini kami semua yang bersyukur, ini doa dan syukur kami. Kami bawa hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga ampun orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Senangnya hatiku
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sejenak kita memperhatikan, mendengarkan warta jemaat yang sudah dikirim lewat grup di kelompok masing-masing. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat, salam damai. Terima kasih buat jemaat sekalian yang telah bersama-sama mengikuti peribadatan pada hari Minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan terus melingkupi kehidupan jemaat sekalian di hari-hari yang akan datang. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Giles Panggulu yang telah melayani ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pendeta, memberkati keluarga dari hari lepas hari. Selamat buat keluarga Ponto Tinihada yang sudah membawa anak kekasih Elliot Emmanuel Ponto dalam sakramen baptisan di hari ini. Tuhan kiranya memberkati keluar masuk anak kekasih, memberkati pertumbuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat berulang tahun bagi jemaat sekalian yang merayakan ulang tahun sepekan yang sudah berlalu. Selamat ulang tahun bagi Bapak Julius Dumaili, Bapak Erwin Yohanes Rompa, adik Aurelia Anastasia Ajawaila, adik Yulia Aloina, Bapak Sumaili Filipus, Bapak Beni Kusriyadi, Saudara David Kam Panggulu, Saudari Jenny Amelia Natingkase, Saudari Cynthia Samanta Rukmaya, Ibu Grice Kuntel, Saudari Richard Jefferson Donggala, dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Bernard Tumpal Hutapea dan Ibu Hana Stefani Makapuko. Kiranya sukacita dan kebahagiaan selalu menaungi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberitahukan bagi kita semua bahwa ibadah sepekan masih tetap dilaksanakan bersama di keluarga masing-masing. Selama keadaan negara kita, khususnya wilayah DKI dan sekitarnya, masih dalam ancaman wabah COVID-19. Dan ibadah keluarga dilaksanakan sesuai petunjuk yang diarahkan oleh BPMJ. Diharapkan warga jemaat Gemis Bethlehem tetap di rumah masing-masing, tetap semangat beraktivitas di rumah, dan selalu menjaga kesehatan. Untuk lawatan perkunjungan orang sakit di rumah maupun di rumah sakit dan lain sebagainya dilakukan oleh pendeta lewat telepon, WhatsApp, atau video call. Diberitahukan selama peribadatan dilaksanakan di rumah masing-masing, mohon persembahan yang telah dikumpulkan oleh keluarga dapat disetorkan melalui pengurus kelompok yang akan diteruskan ke bendahara jemaat atau dapat langsung mentransfer ke bendahara jemaat. Diberitahukan juga bagi kita semua bahwa sesuai keputusan BPMJ Gemis Bethlehem bahwa peribadatan di gedung gereja yang semula akan dibuka pada awal bulan Juli 2020 belum dapat dilaksanakan dan baru akan dibuka pada Agustus 2020 dengan mematuhi protokol kesehatan. Kiranya sidang jemaat dapat memaklumi. Untuk laporan keuangan dapat dilihat di warta jemaat. Jika ada kesalahan penjumlahan atau pengetikan, mohon dikoreksi dan dilaporkan ke sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat disampaikan. Marilah kita bersama-sama bersatu hati mendoakan agar negara kita dapat segera dipulihkan dan kita dibebaskan dari ancaman wabah COVID-19, sehingga kita dapat bersekutu kembali di rumah Tuhan di gereja kita tercinta, Gemis Bethlehem. Warta jemaat selesai, terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Diundang semuanya bangkit berdiri, bersama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat 439 ayat 1 dan 4, bila topan keras melanda hidupmu.
Saudara sidang jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu hanya kepada Allah. Jalanilah kehidupan ke depan, bahwa kita tidak pernah sendiri, kita bersama Tuhan yang adalah Maha Kasih. Karena itu terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.